Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Krisna. Dan saya saat ini bersama dengan seniman yang istimewa, talentanya hebat, dan ini yang mengagumkan banyak orang, para pekerja, para penikmat, para pendeman seni tradisi Jawa. Saya bersama Mbak Elisa Orgaros Alaso. Halo, Mas Krisna. Iya, selamat sore Mbak. Selamat sore. Ini luar biasa, saya sudah diberi kesempatan. Sekian lama saya menunggu. 1 tahun. Iya. Baik, di tengah kesibukan berkesenian dan juga menyelesaikan tugas-tugas, karena ini adalah masa-masa menyelesaikan doktoralnya ya. Nah, saya ingin langsung saja Mbak Elisa ini karena tepat pada 22 Oktober 2021 menurut penghitungan kalender Jawa ini Pak Seno sudah 1 tahun surut, sudah 1 tahun yang lalu berpulang. Sebetulnya kalau tanggal kalender nasional sih masih nanti tanggal 3, tetapi acara keluarga sudah digelar dan saya lihat Mbak Elisa pada hari 22 Oktober itu berziarah ke makam beliau dan kemudian membuat kata kenangan yang saya juga ikut terharu membacanya. Pak Seno ada di mana-mana, di angkringan, di kantor-kantor, di tepi jalan dan seterusnya. Apa sih Mbak itu maksudnya, maknanya bagaimana yang dimaksud di balik kalimat itu? Iya, jadi apa ya, saya tuh dari dulu kan memang ke Pak Seno itu sebagai peneliti ya awalnya. Jadi di situ memang saya tuh selalu mengamati beliau. Ketertarikan saya terhadap beliau itu kan mulai dari bagaimana antusiasme masyarakat terhadap Ki Seno Nugroho gitu. Jadi di awal dulu mulai dari di kota Jogja sendiri, orang-orang antusiasnya itu udah sebegitunya gitu. Jadi dari situ sih saya melihat bagaimana sih nanti keadaannya setelah beliau meninggal, apakah beliau ditinggalkan atau malah ternyata akan semakin tumbuh lagi nih orang-orangnya kayak gitu. Ada lagi nih pandemen-pandemen barunya Ki Seno kayak gitu. Jadi saya memang tetap nggak berhenti mengamati beliau bahkan setelah beliau meninggal. Jadi yang saya lihat di sini bagaimana karyanya termasuk respon masyarakatnya. Nah di sini saya sebagai pelaku seni yang masih ada di panggungnya beliau, panggungnya Warga Laras yang masih ya istilahnya awet, jangan dilalah. Puji Tuhan awet, masih 1 tahun masih bisa berjalan kayak gitu. Saya pun banyak mendapatkan masukan dari masyarakat gitu. Mbak, saya baru sekarang nonton Pak Seno. Setelah beliau meninggal, saya baru tahu, oh Pak Seno tuh seperti ini. 3 bulan saya nonton nggak berhenti. Ada juga yang ya saya nggak, jadi saya jalan aja di jalan atau naik motor di jalanan, saya nggak, ya sering sekali juga dengar di jalan kayak di rumah-rumah kayak gitu, bapak-bapak di angkringan gitu masih sebegitu hangatnya membicarakan ini di malam hari, kemudian di beca sama nungguin sama pegang sama pegang ya sebegitu. Wah ternyata sampai sekarang pun karya-karya beliau itu nggak habis ya, istilahnya masih selalu diminati dan dinikmati dengan mungkin ratusan karya ya, berapa malam yang beliau lakukan. Itu sih sebenarnya saya angkat, tema yang saya angkat itu. Jadi Pak Seno meskipun sudah tidak ada, tetapi orang masih menganggap seolah dia ada gitu ya. Iya, betul. Dia tetap hidup, karyanya hidup terus. Karyanya gitu. Hidup ya. Nah, setelah 1 tahun ini di luar soal bagaimana orang memperlakukan Pak Seno dan karyanya. Saya juga kerap kali melihat ada orang yang bukan keluarga tetapi datang sekedar berziarah, kemudian mendoakan di makam beliau di Semanggi Gede begitu. Nah, dari segi proses berkeseniannya di Warga Laras bagaimana setelah setahun ditinggalkan? Apakah kemudian sudah mulai muncul kembali ide-ide baru yang lebih segar, yang kemudian ini pengembangan dari apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Seno?
Sebenarnya kita itu gimana ya, kalau mau istilahnya untuk mengumpulkan aja itu kan dulu apa ya, untuk meneruskan tuh perlu effort yang tinggi tentu ya, karena kebanyakan tuh ya itu kalau udah meninggal biasanya semua udah sendiri-sendiri gitu. Tapi untuk menyatukan kembali dengan sosok itu kan kita, maksudnya sosok itu juga ada di dalam Warga Laras sendiri gitu. Tapi kan tidak sekuat Pak Seno kayak gitu. Jadi tetap gimana ya, kita harus lagi-lagi harus kembali ke kekeluargaan gitu ya, rasa kekeluargaan satu sama lain. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan warisan beliau, utamanya dalam bentuk pertunjukan wayang ini. Jadi ya banyak sedikit kita syukuri sih, yang penting kita tetap bisa melaksanakan dan menjalankan ini gitu. Karena warisannya kan nggak hanya apa ya, nggak satu dua, tapi banyak sekali dari maksudnya sistem manajemen, sinden, kemudian pertunjukannya, wiyogonya, karya-karya gending, terus ya tinggalan-tinggalan beliau yang ini bisa dimunculkan lagi dalam pertunjukan, entah dalangnya siapapun, tapi kan kita bisa hadirkan lagi gitu istilahnya. Jadi kita sih sebenarnya sekarang dalam mode bertahan istilahnya gitu. Kita belum sampai ke arah yang mau membuat apa lagi nih gitu, itu belum sampai ke sana, tapi kita masih ada dalam mode bertahan. Gimana caranya kita bisa mempertahankan ini, bisa tetap langgeng, termasuk utamanya YouTube ya, kayak YouTube-nya beliau gitu kan, kita harus jangan sampai hilang habis konten gitu juga kan. Jadi kalau bisa tetap ada, kalau bisa tetap payu lah gitu, tetap bisa orang tetap berminat untuk minimal bisa nanggap wayang Slimen gitu. Harapan kita sih gitu. Oke. Nah, perjalanan kurang lebih 1 tahun terakhir ini, Mbak Elisa apakah bisa menangkap bagaimana keinginan, pendapat para penggemar, para pandemen itu? Karena bagaimanapun kan sosok Pak Seno itu kan cukup sentral sebelumnya ya. Nah, setahun terakhir ini bagaimana? Apakah orang kemudian menganggap itu nggak ada Pak Seno ya? Atau bagaimana? Atau mungkin justru rohnya itu tetap ada gitu ya? Tentu banyak pro dan kontra ya. Jadi pasti ada yang memang mereka tuh yang suka udah nggak ada lagi lah dalang selain Pak Seno dan segala macam. Tapi di sini kan yang kita butuhkan terus kenapa? Apakah kita harus menutup dan menyudahinya gitu kan? Enggak. Jadi di sini yang penting gimana sih usaha kita untuk tetap mempertahankan budaya ini loh. Jadi siapapun dalangnya, bagaimanapun pertunjukannya, kita tetap memberikan yang terbaik kayak gitu aja sih. Dan intinya memberikan terbaik. Toh juga dalang di Jogja juga banyak, dalang di luar juga banyak. Sebenarnya siapapun juga bisa berkolaborasi dengan Warga Laras kayak gitu. Jadi harapan kita sih ya tetap bisa terus ya berjalan gitu sih. Ya. Nah, kalau dari apa yang karya-karya yang sudah Pak Seno pertunjukkan gitu ya, pertontonkan selama berkarya begitu tuh, Mbak Elisa ngelihat sih ada nggak sih maksudnya pendokumenten secara sistematis gitu dari misalnya lakonnya apa, cara bermainnya itu kalau di sana ada enggak? Pendokumentasian secara sistematis ya? Sistematis, Pak Seno ini lakonnya kayak begini, urutannya kayak begini tuh ada nggak sih sekarang ini? Belum kan. Saya sih kepikiran, tapi ya itu kan saya takutnya itu kebutuhan saya sebagai peneliti ya. Kalau peneliti pasti pengennya ya itu udah ada gitu, kita carinya gampang gitu, tapi belum ada itu. Sayangnya. Ya proses mungkin ya. Betul, saya sih sebenarnya juga takut ini dilirik ya, maksudnya jadi bahan orang kayak gitu kan, orang ya udah ambil ininya, akhirnya difolderkan dengan apa ya, ini kan harusnya kemarin saya habis ngomongin tentang hak intelektual di seminar itu ya. Iya, ini aduh, mana yang harus kita anggap adat, mana yang harus kita anggap ini tuh hak intelektualitas si dalang itu sendiri. Itu kayaknya masih jadi problematika sampai sekarang gitu. Nah, saya harap sih kalau kayak hak intelektualitas dalang kan juga banyak spontanitas atau ide-ide yang harus dikeluarkan. Saya harap itu tuh bisa dihak ciptakan ya istilahnya. Ada perlindungan lah ya. Iya, betul, dapat perlindungan bahwa ini yang mengeluarkan dan ini milik si dalang ini gitu loh. Suatu hari nanti semoga ini bisa bisa ya, ini PR bersama, tapi ini bisa bisa direalisasikan, ditata gitu loh, ditata. Pengennya sih kayak gitu, tapi belum, ini masih jadi PR lagi lah. Nah, kalau ini sudah setahun ini
menurut Mbak Lisa masih adakah apa ya suasana-suasana melo sedih gitu mengenang Pak Seno atau mungkin bagaimana keseharian itu ya atau sudah biasa aja gitu? Nggak bisa kalau biasa. Nggak bisa. Jadi banyak hal ya. Jadi yang kecil-kecil sampai ini saya pun orang baru istilahnya, baru 2 tahun lah. Tapi kan banyak apa ya, saking tiap malam ya itu udah kayak rumah kedua. Jadi terlalu banyak ya kenangan yang apa, yang menyentuh ya. Kayak kita mau ngomongin apa kru-kru kecil aja kayak gitu. Bagaimana sih kita bisa tetap ngemong mereka, bisa tetap apa sih? Ini tetap bisa jalan, jadi nggak mateni job istilahnya kayak gitu. Gimana caranya bisa memberkati ini apa semuanya jadi satu. Aduh kalau ingat kayak gini, nah saya pengen ini juga sih. Soalnya saking beliau itu kan mengasuh banyak sekali orang ya dari nggak cuman Wiyogo dan Sinden tapi juga Kru. ke bawah gitu ya, dari kru, manajemen dan segala macam. Nah satu-satunya biar ini tetap jalan ya kita harus menjadi satu biar ini jadi pertunjukan yang bagus, biar ini tetap jalan lagi kayak gitu sih. Sebenarnya nggak cuma Dalang Seno ya, semua pasti kayak gitu. Cuman kan apa yang udah jadi warisan Ki Seno tentu pengennya sih kan tetap bisa kita apa ya, jangan sampai mati lah istilahnya gitu. Pengennya sih gitu juga, jangan hilang. Nah kalau di ingatan atau memori Mbak Lisa ini setahun lah ini bagian mana dan bagian apa sih yang paling berkesan dan kemudian istilahnya orang Jawa itu nyebutnya nandes gitu loh dari sisi Pak Seno itu. Apa ya? Kan setiap orang kan punya pengalaman yang paling katakan paling intim lah sehingga ini tidak bisa hilang gitu di sedih mungkin kalau seneng. ingat-ingat itu susah juga soalnya kan saking banyak. Sebenarnya mungkin beliau juga nggak ngerasa ya biar nggak ngerasa, cuman orang-orang di sekitarnya pasti punya lah, maksudnya istilahnya kenangan-kenangan yang kalau sekarang di petani nggak ingat Mas, tapi kalau nanti tiba-tiba aja kita aduh Pak Seno gitu pasti gitu. Saya juga ya pasti ingat kayak gitu, kayak Pak Seno tiba-tiba kayak gitu. Jadi ketika saya merasa ini tuh yang bisa Pak Seno nih kayak gitu, ketika saya buntu atau menemukan sesuatu hal yang aduh ini pemecah masalahnya harusnya Pak Seno nih gitu lagi baliknya, tapi lagi-lagi dari situ ya nggak bisa, emang udah keadaannya kayak gini ya kita gimana sih, kita harus apa namanya mikirin solusinya lah, nggak bisa jaga kayak beliau terus kan. Tapi secara ya banyak ya pasti kenangan, tetapi mungkin ada nggak yang bisa dibagikan gitu ya, di-share ke para pemirsa itu, bagian apa sih yang sangat pribadi gitu, mungkin belum pernah diungkapkan gitu ya, mungkin soal ilmu, soal bagaimana lah, atau mungkin percakapan pribadi gitu ya. Apa ya, ini saking banyaknya Mas, jadi aku emang gitu ya? nggak ini Ya? susah kalau metani, karena kayak jadi dari pertemuan pertama misalnya sama Pak Seno, saya tuh langsung kayak gini, wawancara kayak gini. Formal ya? Iya, malah formal. Ya nggak formal juga sih karena beliau nggak suka formal, jadi cara aku ngeles aja biar nggak kelihatan formal sama beliau. Nah di situ saya dapat apa ya, ilmu-ilmu yang nggak terlupakan lah dari Pak Seno kayak gitu. Satu contoh ya, ini untuk kayak gini, bagaimana beliau itu mempedulikan wartawan dan media massa. Itu zaman dulu ya, tahun 2015, 2014 itu kan belum YouTube ya, jadi beliau sangat apa ya, sangat mau merangkul kayak wartawan. Kalau saya wawancara, saya ono telepon ini, kita harus apa namanya ditanggepin kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya kita tuh nggak pernah kepikiran tuh, tapi beliau tuh kepikiran gitu loh. Beliau tuh tahu apa yang harus beliau lakukan kayak gitu, termasuk ya itu tadi untuk apa dunia pertunjukan ya, salah satunya di dunia apa media massa. Makanya dulu waktu penelitian saya lebih banyak menggali koran-koran, karena ternyata emang dulu beliau tuh banyak banget sih ditulis di koran, dan itu pentingnya ternyata kayak gitu. Itu hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang beliau itu sangat perhatikan dan ternyata tuh memberikan banyak efek gitu loh. Kayak gitu sampai sekarang, sampai ke arah YouTube ini, makanya kan besar ini gitu, sebesar itu Kak Pak Seno Nugroho. Gitu ya. Itu kemudian kalau yang hal-hal yang ini sih saya lebih kayak anaknya ya, kalau keluar kota kemana gitu udah
kita saling menggantungkan juga satu sama lain. Saiki kok bagianmu kayak gitu. Oke Pak, ini saya nanti gimana Pak? Yo kok ngene wae kayak gitu. Jadi beliau cuman memberikan satu atau dua perintah, saya respon gitu. Itu sih yang paling itu yang berkesan dan ya luar biasa lah. Oke. Nah, ini mungkin saya nggak ngerti sudah pernah ditanyakan orang lain atau enggak, atau mungkin di media mana, atau mungkin secara pribadi sudah pernah disampaikan ini. Banyak orang yang bertanya-tanya Elisa dengan Kiseno meskipun baru gabung gitu, tapi banyak mengubah panggung pertunjukan. Ya. Dialog antara Dalang dengan Sinden itu dulu tidak pernah dibayangkan seperti itu. Iya, iya. Orang bisa jangkar begitu, jangkar tahu ya, ngomong seenaknya di panggung ya. Iya. Nah, itu by design atau ya natural aja. Ini pertanyaan orang karena itu gimana sih tuh? Kalau sebenarnya kalau pada metani pertunjukan, saya itu di awal-awal ikut Pak Seno, saya tuh takut. Jadi gitu ya? Iya, saya nggak berani ngomong sama sekali. Jadi saya benar-benar malu-malu kucing gitu di atas panggung. Gini, pasti kepala saya terlalu banyak nunduk. Kemudian karena apa? Saya insecure dengan suara saya yang nggak sebagus sinden lain. Mungkin dengan kecantikan saya, mungkin dengan postur tubuh saya yang nggak ideal dengan sinden-sinden lainnya kayak gitu. Nah di situ kan saya menggali, aku harus ngapain gitu loh di atas panggung pertunjukan wayang gitu. Sampai akhirnya mungkin saya banyak-banyak menggali. Oke, ini ada model pertunjukan wayang. Kan bukan hanya Pak Seno yang membuat dialog dengan sinden ya. Waktu itu Pak Antos, kemudian Pak Anom, banyak sekali yang waktu itu dialog dengan sinden. Nah, setelah saya lihat Pak Seno pun sebelum saya udah banyak dialog sama sinden, termasuk sama Mbak Tatin sebenarnya dulu. Tapi di sini lagi-lagi saya itu dengan ketidakmampuan saya sebenarnya itu yang direspon Pak Seno, makanya klik. Gitu. Pak saya tuh nggak mampu, kalau suruh bahasa Jawa melipis saya nggak bisa, kalau suruh suara bagus saya nggak bisa, tapi kalau suruh bahas ngeles apa itu kemampuan saya. Saya gitu. Jadi ya udah suatu hari ya Pak Seno minta saya untuk udah jadi dirimu sendiri aja, keluar. Ya udah dari situ saya ngerasa it's my life gitu, di atas panggung aku ngerasa wah ini dia ketemu kayak gitu. Jadi tidak secara spesifik Pak Seno mengarahkan kamu nanti waktu ngomong bahasa Jawa belepotan itu kayak begitu gitu, atau enggak sampai ke sana ya. Untuk memikirkan itu sebenarnya malah ya Pak Seno cuma ngasih tantangan aja. Gini bisa nggak? Oh siap aku gitu. Ayo ya udah. Jadi istilahnya kamu nggak bisa ya dibangetke aja, ya itu kayak gitu, itu yang harus dipegang. Iya, oke. Itu karena kebutuhan kita menghibur, bikin orang senang. Iya. Ya ini yang saya kira menjadi banyak kejutan untuk masyarakat atau publik di Jawa ya, karena bagaimanapun juga orang akan melihat Mbak Elisa ini backgroundnya bukan orang Jawa gitu. Tapi kok kayak begitu. Nah ini terkait dengan proses berkesenian bagaimana ini? Maksudnya titik balik ketika Mbak Elisa akan terjun ke dunia wayang itu apa sih yang memicu itu? Iya. Sebenarnya ini kenapa jadi seperti itu ya? Itu faktornya banyak sekali. Momen yang jelas itu momen yang paling paling bagus itu momen dan laki itu jelas ya sama Pak Seno itu. Tapi sebelum itu sebenarnya saya sudah banyak berproses dalam pertunjukan wayang. Mulai dari awal saya masuk 2011, saya mulai dari nggak bisa nyanyi sama sekali dan nggak ngerti sama sekali di atas panggung wayang, hanya bisa mengamati dan saya bisa oke lah modal satu lagu kayak gitu. Dan saya mulai dari pertunjukan wayang pinggiran-pinggiran juga, terus pertunjukan wayang kampus, dan ya banyak sekali tempat-tempat yang saya istilahnya saya belajar di jalanan ya kayak gitu sebelum sama Pak Seno. Mbak Elisa, mungkin ini soal proses kreatif ya sampai posisi yang sekarang ini berkesenian tradisi Jawa, sementara Mbak Elisa ini sama sekali tidak punya latar belakang budaya Jawa, etnis juga bukan orang Jawa. Nah ini apa sih yang mantik memicu sehingga ini akhirnya terjun sampai hari ini ya? Nggak tahu nanti berikut. Sebenarnya tiba-tiba cinta aja. Saya kayak ya kayak kecelakaan juga ya, nggak tahu juga tiba-tiba tadinya kan saya antara teater sama pedalangan mau masuk kesenian itu, terus akhirnya saya diarahkan ke
pedalangan gitu sama Om ya. Pak Ana itu salah satu dosen di pedalangan. Nah saya ditarik, kamu di pedalangan aja karena di situ semua cowok, kamu satu-satunya cewek di pedalangan Jogja. Coba kayak gitu seberapa, karena saya tuh pemikirannya nakal dan suka apa ya tantangan-tantangan. Jadi ya udah mana yang tantangannya berat tak ambil. Akhirnya keterusan. Keterusan akhirnya ya udah nyemplung ya sekalian gitu. Gitu Nah, sih. Kemudian tetapi ada fase ketika melanjutkan sekolah ya, setelah pedalangan ngambil psikologi ini kan Oh, iya. kayak terbalik begitu ya. Nggak terbalik juga. Nggak terbalik sih. juga ya? Nggak. Saya di psikologi tesis saya tetap tentang pedalangan oke. juga. Iya, iya. Sebenarnya emang itu apa ya, mengaktualisasikan diri karena dulu emang suka psikologi. Karena yang diisi itu saya ambil beasiswa kan. Nah yang psikologi saya akan bayar sendiri. Emang pengen aja kayak gitu. Kalau udah kemarin udah ambil seni, ngapain ngambil seni lagi gitu kan, pikirannya sih gitu. Saya pengen dapat apa pelajaran baru yang berbeda dengan perspektif lain kayak gitu. Makanya saya ambil psikologi gitu. Oke. Kemudian yang S3-nya ini balik lagi ke senian. Masyarakat, tapi beda sih. Jadi S3 ini nggak mentah, seninya nggak mentah gitu loh. Lebih apa ya? Lebih mentes lah ini. Oh, jadi oke. aku lebih suka lagi juga. Oke. Gitu. Baik. Terima kasih Mbak Elisa sudah berbincang-bincang meskipun tidak panjang kali lebar, tetapi ini sangat menginspirasi ya. Thank you, Mudah-mudahan ini bisa menjawab sebagian pertanyaan orang tentang kenapa kok Mbak Elisa, kenapa bisa berduet secara ciamik dengan Kiseno. Nah, itu. Oke, baik. Tribuners dimanapun berada, demikian percakapan dari saya bersama Mbak Elisa Orkaros Alaso. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.